Oh, tuh, kelihatan tuh. Itu beneran ini. Allah Akbar. Sudah disambut. Punten. Kita panggilnya apa ini? Mbak apa? Bu, apa Nyonya? Nyonya. Punten. Tuh kan, kayak melotot. Punten. Assalamualaikum. Kayaknya nggak tahu bahasa kita deh. Punten, Mbak. Baik, sahabat semuanya. Sebelum kita lebih jauh, mari kita samakan frekuensi diri ini dengan frekuensi semesta. Kita resonansikan diri ini dengan kecerdasan semesta yang tanpa batas, sehingga mengalir semua petunjuk-petunjuknya kepada kita, dan petunjuk-petunjuknya itu yang akan menolong kehidupan kita. Maka ditata dulu batinnya, kita mengarah ke lokasi yang kita tuju, karena banyak perumpamaan yang diperlihatkan untuk kalian ya, atau simbol-simbol, atau sebuah makna kias, atau siloka, atau sanepa. Namun jangan terjebak pada simbolnya, jangan terjebak pada kontennya, nanti gumoh, nanti gagal paham lagi. Tapi ikuti sampai selesai, ada makna-makna petunjuk-petunjuk buat kita semuanya. Baik, nih lokasi di sini teman-teman, kalau nggak salah ini lokasi di antara sungai sana sampai ke ujung sana, yang mana di sebelah sana itu ada lautan ini, ada muara di sebelah sana itu. Akan tapi yang sering muncul di arah sini, itu sosok-sosok seperti yang dikatakan itu duyung. Apakah itu betul putri duyung? Apakah memang tinggal di lokasi seperti ini? Serasa nggak mungkin, serasa mustahil. Mengapa kok tinggalnya di lokasi yang sungai keruh seperti ini? Mengapa tidak di lautan luas sana tuh? Nah, baik, kita buka aja, tenang dulu. Buka gerbang gaibnya, gerbang batin kita, ya, batin kita yang terbuka. Kita membuka hati supaya kita mengizinkan aliran-aliran ilmu mengalir kepada kita, meskipun pahit ya, tapi rasakan dulu sensasinya, nanti akan tahu, oh ini ternyata. Oke ya, baik. Assalamualaikum. Kula nuwun, punten, sampurasun. Coba kamera ke belok kiri itu apa tuh, kelihatan tuh. Itu beneran ini. Allah Akbar. Sudah disambut. Punten. Kita panggilnya apa ini? Mbak apa? Bu, apa Nyonya? Nyonya. Punten. Tuh kan, kayak melotot. Punten. Assalamualaikum. Kayaknya nggak tahu bahasa kita deh. Punten, Mbak. Masuk. Ular, itu ular. Ya ampun. Astagfirullahaladzim. Itu ke sana tuh. Aduh. Mungkin ular ini temannya dia nih. Mungkin dia sebagai petunjuknya. Yuk, kita ikuti saja jejaknya sampai sana. Yuk. Aduh. Temenan sama ular ini ya? Iya. Ya sini. Temennya siapa ini? Temennya Bangkong. Temennya Bangkong. Iya. Aduh. Lewat darat maksudnya agak susah itu. Kita dulu. Apakah memang dia tadi arahnya ke sini kan? Ularnya tadi maksudnya biasanya begitu petunjuk di arah sini nih. Kayak mau ngomong dengan dia, tahu dia nggak tahu bahasa kita. Misalnya kita salam ataupun apa, tapi gimana lagi? Coba sini. Kayaknya ada sesuatu nih. Itu. Tuh. Lihat. Allah Akbar. Apa tuh?
wala tidak loh. Tapi perempuan kan. Punten. Assalamualaikum. Nyai. Ih. Tapi nih. Kita dulu. Kita amati dulu. Ini manusia bukan. Tapi wujudnya kayak manusia. Tapi gini. Apakah dia tahu bahasa kita atau tidak? Ya. Oke, coba di zoom dulu, coba lihat nggak? Tuh kan? Ya ampun. Assalamualaikum, Nyai. Punten. Assalamualaikum. Mohon maaf bila kami ganggu. Oh, nih. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Saya hampir tadi lupa. Sekarang kita saatnya menyinkronkan, menyelaraskan supaya nyambung dengan beliau ini. Yuk kita tenangkan batinnya. Punten, Nyai. Perkenalkan, nama saya Tarto. Saya datang dari Cilacap, dan kami mohon maaf bila mana angganggu kami, sopan santun kami tadi yang tidak baik, tidak pas. Kami betul-betul mohon maaf. Iya, alhamdulillah. Bisa ngomong? Alhamdulillah ya Nyai, maaf Nyai. Kalau boleh tahu siapa namanya? Nggih. Baik, alhamdulillah. Nyai, gini. Kan kedatangan kami ke sini justru sebenarnya kepengen bertemu dengan jenengan dan juga semua keluarga di sini. Tujuannya ingin bersilaturahmi, ingin tahu tentang keadaan jenengan di sini, karena buat kami itu aneh gitu maksudnya. Berarti jenengan sedang menunggu kita juga. Katanya sedang menunggu orang-orang yang bisa memahami bahasanya. Berarti senang ya Mbah, alhamdulillah Nyai, kita bisa berkomunikasi, bisa nyambung. Kalau begitu Mbak, ya. Oh, baik ya. Nggih. Berarti setelah itu jenengan kemana lagi? Baik. Luar biasa ini teman-teman. Ternyata kehadiran mereka ini di sini tujuannya sebenarnya baik, untuk memberikan pengeling-eling atau pengingat-ingat kepada kita yang selama ini tersesat tanpa disadari, sehingga kita itu kehidupannya itu selalu dalam keadaan seperti itu terus, padahal tujuannya untuk baik, supaya kita lebih maju, lebih berkembang, baik itu berkembang kesadarannya, tumbuh kesadarannya, ataupun tumbuh ekonominya. Dan beliau ini ingin memberikan arahannya kepada kita, dan arahannya sudah dijabarkan di sini. Nih, seperti
sungai ini yang kotor ya, yang kotor, yang keruh ini untuk kita bersihkan. Dia mengingatkan untuk dibersihkan kita supaya nanti dialiri air yang baru ya, air yang baru, yang bersih, yang nyaman. Nah, ini bisa mengarah arti yang lebih dalam lagi. Kita manusia pun ada sungainya. Sungai dalam diri ini yang kotor ya, sungai kesadaran yang dipenuhi dengan apa, kebencian, dipenuhi dengan dendam yang terus menerus dibawa kemana-mana, dipenuhi dengan luka batin, dan semua rasa-rasa yang mengendap dalam diri kita itu adalah sumbatan aliran rezeki yang kita selama ini nyaman tapi tidak menyadarinya. Nah, mau nggak mau, kalau mau kehidupannya pengen berubah ya, kita harus membersihkan semua itu. Jangan izinkan tumbuh subur di dalam diri kita. Yuk, kita maafkan semua orang yang pernah menyakiti kita sehingga sungainya bersih. Nanti dialiri aliran kasih sayang, aliran rezeki, aliran keberkahan, totalitas. Nah, sedangkan beliau ini hanya sebagai titah, hanya media penghantar. Media penghantar buat kita mengingatkan supaya kita kembali ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, supaya kita hidupnya adem ayem tentrem, rezeki berlimpah ruah yang bisa bermanfaat banyak orang dan hidup menghidupi, begitunya nggih. Nah, gini. Setelah nanti kan saya sudah nyambung nih. Nanti saya pun siap menjadi media penghantar kepada banyak orang untuk mengalirkan pitutur yang panjenengan sampaikan. Nggih. Setelah itu jenengan kemana lagi? Baik. Katanya akan mengalirkan ilmu lagi kepada banyak orang di lain tempat. Ya, selamat jalan Nyai ya, terima kasih luar biasa ya. Jadi ternyata kalau kita tidak melembutkan hatinya, tidak paham, tidak mudeng, gagal paham terus nih, ternyata apa? Artinya luas. Artinya mengingatkan kita supaya kita mau membersihkan sungai supaya airnya tidak keruh ya. Baik sungai fisik ini ataupun sungai dalam diri kita, sungai kesadaran kita yang selama ini kotor ya. Kotor dipenuhi dengan rasa-rasa apa tadi, ada rasa mungkin cemburu yang lama-lama tidak diikhlaskan, dendam, luka batin, kekecewaan, ketakutan dan sejenisnya itu kita lepaskan totalitas supaya kita betul-betul tidak ada sumbatan dalam diri kita. Sumbatan apa? Sumbatan rezeki, aliran kasih sayang dari Tuhan supaya tetap dialiri terus tanpa henti. Kalau kita masih menyimpan itu sama halnya tidak mengizinkan rezeki masuk. Tuh ya, mudah nih, yuk. Aduh.